Di tengah hiruk-pikuk rumah sakit umum di Jakarta, Aisyah Rahman menatap layar monitor dengan mata lelah. Tiba-tiba telepon berdering keras, memecah kesunyian ruangannya. "Aisyah, ayahmu jatuh sakit parah. Pulang sekarang." Suara ibunya bergetar di ujung sana, membuat jantung Aisyah berdegup kencang seperti akan meledak. Aisyah segera meninggalkan tugasnya sebagai dokter bedah, melaju kencang menuju rumah keluarga di pinggiran Bogor. Pikirannya berputar-putar. Ayahnya, seorang pengusaha konserati yang selalu mendikte hidupnya, kini terbaring lemah. Saat tiba, ia melihat ayahnya di ranjang, wajah pucat, dan ibunya menangis di samping. "Aisyah, sebelum terlambat, ayah ingin kau menikah dengan anak temannya, Rudi. Itu janji ayah sejak dulu," kata ayahnya dengan suara lemah, membuat Aisyah membeku. Bagaimana bisa? Ia tahu dirinya berbeda, bahwa hatinya hanya untuk wanita, tapi rahasia itu terkubur dalam-dalam karena takut kehilangan keluarga. Malam itu, Aisyah duduk sendirian di teras, angin malam Bogor menyapu wajahnya. Ia ingat pertama kali menyadari orientasinya saat kuliah kedokteran di Universitas Indonesia. Ada seorang teman perempuan, Maya, yang membuat hatinya bergetar. Tapi ia memilih bungkam, takut dicap abnormal oleh masyarakat yang masih memandang sebagai tabu. Kini, dengan ayah sakit, tekanan semakin berat. "Aku harus patuh, demi keluarga," gumamnya, tapi dada terasa sesak. Pagi berikutnya, ia bertemu Rudi di rumah. Pria itu sopan, tapi Aisyah merasa seperti di penjara. Mereka berbincang, dan Rudi bilang, "Aku senang akhirnya kita bisa menikah, seperti yang dijanjikan orang tua kita." Aisyah tersenyum paksa, tapi dalam hati, ia berteriak. Sementara itu, di sebuah restoran kecil di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sari Wijaya, seorang koki berbakat, sibuk memotong sayur dengan presisi. Hidupnya sederhana, bekerja di dapur, meracik masakan usion Indonesia yang membuat pelanggan ketagihan. Tapi Sari punya rahasia serupa. Ia lesbian, dan pernah menjalin hubungan diam-diam dengan seorang wanita, tapi berakhir karena tekanan sosial. Cinta seperti ini di Indonesia sulit bertahan, pikirnya sering. Hari itu, Sari mendapat pesanan khusus dari seorang dokter yang katanya butuh makanan sehat untuk ayahnya yang sakit. "Kirim ke alamat ini," kata pemesan melalui aplikasi. Sari tak tahu itu pesanan dari Aisyah. Ketika Sari mengantar makanan ke rumah Aisyah, mata mereka bertemu untuk pertama kali. Aisyah membuka pintu, lelah tapi cantik dengan rambut ikal terurai. Sari tersenyum, menyerahkan kotak makanan. "Ini masakan spesial, Bu. Semoga ayahnya cepat sembuh." Aisyah mengangguk, tapi ada sesuatu yang aneh. Tatapan Sari membuatnya gelisah, seperti ada percikan. "Terima kasih, Mbak." "Namanya siapa?" tanya Aisyah. "Sari, Dok. Koki di restoran Kemang." Percakapan singkat itu meninggalkan kesan. Malamnya, Aisyah tak bisa tidur, memikirkan Sari. "Kenapa aku merasa begini? Ini gila," gumamnya. Beberapa hari kemudian, ayah Aisyah membaik sedikit, tapi ia tetap mendesak pernikahan. "Minggu depan kita adakan pertemuan keluarga dengan Rudi," katanya tegas. Aisyah merasa terjebak. Ia memesan makanan lagi dari Sari, kali ini dengan alasan ingin mencoba menu baru. Saat Sari datang, mereka berbincang lebih lama. "Dokter sepertimu pasti sibuk ya," kata Sari. "Iya, tapi kadang butuh istirahat. Masakanmu enak sekali, bikin tenang." Sari tersenyum, merasakan hal yang sama. Mereka bertukar nomor telepon, katanya untuk pesanan selanjutnya. Tapi sebenarnya itu awal dari sesuatu yang lebih dalam. Aisyah mulai sering chatting dengan Sari. Awalnya soal makanan, lalu bergeser ke kehidupan pribadi.
Sari cerita tentang impiannya membuka restoran sendiri, meski keluarganya di desa Jawa Barat tak mendukung karena wanita seharusnya di rumah. Aisyah berbagi tentang tekanan pekerjaan dan keluarga. Ayahku ingin aku menikah secepatnya, kata Aisyah suatu malam melalui pesan. Sari balas, kenapa terburu-buru? Hidupmu sendiri kok. Kata-kata itu menyentuh Aisyah, membuatnya berpikir ulang. Tapi ia tak berani bilang tentang orientasinya. Satu hari, Aisyah sakit ringan karena kelelahan. Ia panggil Sari untuk kirim sup ayam. Saat Sari datang, Aisyah sedang sendirian di rumah. Masuk dulu, Mbak. Aku lagi nggak enak badan. Sari masuk, memasak langsung di dapur Aisyah. Bau rempah-rempah memenuhi ruangan, dan mereka ngobrol sambil makan. Kau tahu, aku merasa nyaman sama kamu, kata Aisyah tiba-tiba. Sari terkejut, tapi balas, aku juga, Dok. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kali, Aisyah merasa bebas. Tapi telepon berdering, ibunya bilang Rudi akan datang besok untuk lamaran resmi. Aisyah panik, tapi Sari pegang tangannya sebentar, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Sentuhan itu seperti listrik, membuat Aisyah sadar, ia jatuh cinta pada Sari. Malam itu, Aisyah bergulat dengan diri sendiri. Ini salah. Keluargaku akan hancur jika tahu. Ia ingat cerita teman yang diusir keluarga karena lesbian. Di Indonesia, meski tak ilegal, masyarakat sering menolak. Tapi perasaan pada Sari semakin kuat. Keesokan harinya, Rudi datang dengan keluarganya. Mereka duduk di ruang tamu membahas tanggal pernikahan. Aisyah diam saja, pikirannya pada Sari. Saat ditanya, ia jawab pelan, iya, aku setuju. Tapi hatinya menjerit. Setelah mereka pergi, Aisyah hubungi Sari, aku butuh ketemu. Mereka janji di kai kecil. Di sana, Aisyah cerita semuanya kecuali rahasianya. Sari dengar dengan sabar, kau harus ikuti hatimu, bukan orang lain. Kata-kata itu membuat Aisyah hampir menangis. Hubungan mereka semakin dekat. Sari ajak Aisyah ke pasar tradisional, belajar masak bersama. Di tengah tawa, Aisyah rasakan kebahagiaan yang tak pernah ada. Tapi konflik mulai muncul. Ayah Aisyah curiga kenapa Aisyah sering keluar. Kau pacaran sama siapa? Jangan bikin malu keluarga, bentaknya suatu hari. Aisyah bohong, bilang teman kerja. Tapi dalam hati, ia tahu ini tak bisa berlanjut. Sari juga punya masalah, adiknya tahu Sari sering ketemu Aisyah dan curiga. Kak, jangan-jangan kau. Seperti itu, tanya adiknya. Sari diam, tapi takut kehilangan dukungan keluarga. Puncaknya, Aisyah dapat undangan konferensi medis di Bali. Ia ajak Sari ikut, katanya sebagai teman. Di sana, jauh dari Jakarta, mereka bebas. Berjalan di pantai, Sari pegang tangan Aisyah. Aku suka kamu, lebih dari teman, kata Sari pelan. Aisyah terkejut, tapi balas, aku juga. Mereka berpelukan, tapi tak lebih. Itu momen indah, tapi juga menakutkan. Pulang ke Jakarta, realita menampar. Ayah Aisyah ultimatum, menikahlah bulan depan, atau ayah tak akui kau anak. Aisyah hancur, tapi memilih diam. Ia mulai jauhi Sari, tak balas pesan. Sari bingung, datang ke rumah sakit. Kenapa, Dok? Apa aku salah, tanya Sari. Aisyah jawab dingin, ini tak bisa. Ma. Sari pergi dengan mata berkaca, merasa dikhianati. Aisyah menyesal, tapi tekanan terlalu besar. Ia setuju pernikahan dengan Rudi, meski hatinya mati. Persiapan berjalan, gaun pengantin dibeli. Tapi dalam mimpi, ia lihat Sari menangis. Aku harus jujur, pikirnya. Tapi bagaimana? Keluarga, masyarakat, karir, semua taruhannya.
Ini akhir Ilhijjah, di mana Aisyah berada di ambang keputusan yang akan mengubah segalanya. Persiapan pernikahan Aisyah dan Rudi semakin intens. Rumah keluarga di Bogor dipenuhi bunga dan dekorasi. Ibu Aisyah sibuk memilih menu, tak sadar putrinya sedang bergulat dengan badai batin. Aisyah sering duduk sendirian di kamar, memandang Otosari di ponsel yang tak berani ia hapus. "Kenapa aku pengecut?" gumamnya. Sari, di sisi lain, kembali ke rutinitas dapur, tapi masakannya tak lagi sama. Pelanggan komplain, rasa kurang mantap hari ini. Sari tahu, hatinya rusak karena Aisyah. Ia coba hubungi lagi, tapi Aisyah blokir nomornya. Mungkin dia memang tak serius, pikir Sari, tapi dalam hati, ia tahu ada yang salah. Suatu hari, Sari dapat pesanan besar untuk acara keluarga. Ternyata dari keluarga Aisyah untuk pesta lamaran. Saat mengantar, ia lihat Aisyah dari kejauhan, cantik dalam kebaya, tapi wajah muram. Mata mereka bertemu sejenak, Aisyah buru-buru alihkan pandangan. Sari taruh makanan, pergi dengan dada sesak. Malam itu, Sari minum kopi sendirian di cafe, memikirkan masa lalu. Ia ingat ayahnya yang meninggal karena kanker, dan bagaimana ia berjanji hidup jujur. "Aku tak mau bohong lagi," katanya pada diri sendiri. Ia putuskan cari tahu kenapa Aisyah menjauh. Aisyah, setelah lamaran, merasa semakin tertekan. Rudi baik, tapi tak ada api. Saat makan malam bersama, Rudi bilang, "Aku senang kita akan menikah. Kita bisa bahagia." Aisyah tersenyum palsu, tapi dalam hati bahagia. Ini penjara. Malamnya, ia mimpi buruk, menikah dengan Rudi, tapi Sari muncul menangis di gereja. Bangun dengan keringat dingin, Aisyah sadar ia tak bisa lanjut. Tapi ayahnya semakin lemah, dokter bilang jantungnya rapuh. "Jika aku tolak, ayah bisa mati," pikirnya. Konflik moral ini menyiksa, patuh pada keluarga atau ikuti hati. Di Indonesia, di mana nilai keluarga di atas segalanya, pilihan ini seperti pengkhianatan. Sari tak tahan lagi. Ia datang ke rumah sakit, tunggu Aisyah keluar. "Kita harus bicara," kata Sari tegas. Aisyah terkejut, tapi ikut ke taman belakang. "Kenapa kau menjauh? Apa karena pernikahanmu?" tanya Sari. Aisyah menangis, "Iya. Ayahku sakit, ia paksa aku. Aku tak bisa. Aku lesbian, Sari. Tapi keluargaku tak akan terima." Sari terdiam, lalu peluk Aisyah. "Aku juga begitu. Kita sama." Pengakuan itu seperti beban terangkat, tapi juga menakutkan. Mereka berjanji rahasia, tapi Aisyah bilang, "Aku harus lanjut pernikahan ini." Sari marah, "Kenapa? Kau rela bohong seumur hidup?" Aisyah pergi, meninggalkan Sari sendirian. Konflik eskalasi. Ayah Aisyah tahu Aisyah sering bertemu teman wanita. Ia panggil Aisyah, "Siapa Sari itu? Jangan-jangan kau punya hubungan aneh." Aisyah bohong lagi, tapi ayah curiga. Ia suruh adik Aisyah, Budi, selidiki. Budi ikuti Aisyah, lihat ia ketemu Sari di cafe. Budi lapor, "Kakak sering ketemu koki perempuan itu, kayak deket banget." Ayah marah besar, "Ini tak boleh. Di keluarga kita, tak ada yang seperti itu." Aisyah dipanggil, diinterogasi. "Benar kau lesbian?" tanya ayah dengan suara gemetar. Aisyah diam, air mata jatuh. "Jawab," bentak ayah. "Iya, ayah." "Ma," kata Aisyah akhirnya. Ayah shock, jantungnya serang lagi. Ia dilarikan ke rumah sakit. Aisyah menyesal, "Ini salahku." Di rumah sakit, Aisyah jaga ayah. Ibu menangis, "Kenapa kau lakukan ini, Nak? Kita malu." Aisyah rasakan tekanan masyarakat, tetangga mulai gosip, "Anak dokter Rahman katanya suka sesama jenis."
Karir Aisyah terancam, rekan dokter mulai jaga jarak. Sari dengar kabar, datang ke rumah sakit. Aku di sini untukmu, kata Sari. Mereka bicara di koridor. Ayahku tahu sekarang. Semua hancur, kata Aisyah. Sari pegang tangannya, kita hadapi bersama. Tapi Rudi datang, lihat mereka. Apa ini? Tanya Rudi. Aisyah tarik tangan, ini temanku. Rudi curiga, tapi pergi. Malam itu Sari pulang ke apartemen kecilnya. Adiknya telepon, Kak, aku dengar gosip tentangmu dan dokter itu. Benar kau lesbian? Sari akui, iya. Ma, kalau kecewakan keluarga. Adik marah, ayah pasti kecewa kalau masih hidup. Jangan pulang ke desa lagi. Sari hancur, merasa kehilangan akar. Tapi ia putuskan bertahan untuk Aisyah. Keesokan, ia kirim pesan, aku tak akan tinggalkanmu. Aisyah balas, terima kasih. Tapi ini sulit. Ayah Aisyah pulih perlahan, tapi hubungan retak. Ia bilang, kau boleh tinggal di rumah, tapi hentikan hubungan itu. Menikahlah dengan Rudi. Aisyah setuju pura-pura, tapi dalam hati tolak. Ia ketemu Sari diam-diam di restoran. Aku tak bisa menikah. Tapi bagaimana caranya? Tanya Aisyah. Sari usul, bicaralah jujur pada Rudi. Mungkin dia mengerti. Aisyah ragu, tapi coba. Ia janji ketemu Rudi. Rudi, aku tak bisa lanjut. Aku lesbian, dan aku cinta orang lain. Rudi shock, siapa? Sari itu. Aisyah angguk. Rudi marah, kau bohongi aku. Keluargaku akan tahu. Ia pergi, mengancam cerita pada semua. Kabar menyebar cepat. Keluarga Rudi batalkan pernikahan, gosip merebak di media sosial. Dokter terkenal ternyata lesbian, tulis akun gosip. Aisyah dapat ancaman online, pasien mulai tolak ditangani. Di rumah sakit, bos panggil, ini mempengaruhi reputasi. Ambil cuti dulu. Aisyah merasa dunia runtuh. Sari juga kena, restoran sepi, pelanggan bilang, tak mau makan dari koki seperti itu. Bos Sari bilang, Ma, kami harus lepas kau. Sari kehilangan pekerjaan, tapi tetap kuat. Ini harga yang harus dibayar, katanya pada Aisyah. Di tengah kekacauan, Aisyah dan Sari semakin dekat. Mereka pindah ke apartemen kecil di Jakarta, hidup sederhana. Tapi tekanan tak berhenti. Ibu Aisyah datang, menangis, pulanglah, nak. Kita bisa obati ini. Aisyah jawab, ini bukan penyakit, Bu. Ini aku. Ibu pergi kecewa. Ayah tak mau bicara lagi. Sari juga kehilangan kontak keluarga. Mereka saling dukung, tapi pertengkaran muncul. Ini karena kau. Kalau kau tak paksa aku jujur, mungkin aman, kata Aisyah suatu malam. Sari balas, bohong seumur hidup lebih baik. Kita harus bertahan. Ini akhir ILE 2, di mana cobaan semakin berat, menguji cinta mereka. Hidup Aisyah dan Sari di apartemen kecil menjadi rutinitas baru, bangun pagi, saling peluk, lalu hadapi dunia yang kejam. Aisyah cuti dari rumah sakit, cari pekerjaan klinik kecil di pinggiran. Dokter seperti kau susah diterima sekarang, kata pemilik klinik, tapi akhirnya terima karena skill Aisyah. Sari buka usaha catering kecil dari rumah, masak untuk tetangga. Tapi gosip ikut, itu pasangan lesbian, hati-hati. Pelanggan mundur, membuat Sari frustasi. Kenapa orang tak bisa terima kita, tanyanya pada Aisyah. Aisyah jawab, karena budaya kita masih kolot. Tapi kita harus ubah itu pelan-pelan. Konflik internal muncul lagi. Aisyah sering mimpi ayahnya menolaknya, bangun menangis. Aku rindu keluarga, katanya. Sari paham, karena ia juga begitu. Suatu hari, adik Sari datang tiba-tiba.
Kak, aku minta maaf. Aku tak seharusnya marah. Mereka bicara panjang, adik cerita keluarga di desa kangen, tapi takut gosip. Ayah dulu bilang cinta itu bebas, asal tak sakiti orang, kata adik. Sari menangis, merasa ada harapan. Tapi untuk Aisyah, lebih sulit. Ayahnya tolak telepon, ibu bilang, jangan hubungi dulu. Rudi tak puas, sebarkan cerita lebih luas. Ia posting di media sosial, dikhianati oleh calon istri yang ternyata lesbian. Postingan viral, ribuan komentar negatif, hukum saja malu bagi Indonesia. Aisyah dan Sari dapat ancaman isik, telepon anonim bilang hati-hati di jalan. Mereka takut keluar rumah. Sari usul pindah ke Bali, di mana lebih liberal. Di sana komunitas lebih kuat. Aisyah setuju, tapi ragu tinggalkan Jakarta. Karirku di sini, katanya. Pertengkaran pecah, karir atau kita, tanya Sari. Aisyah diam, tapi akhirnya setuju pindah. Di Bali, mereka sewa rumah kecil dekat pantai. Udara segar, tapi masalah ikut. Aisyah cari kerja di rumah sakit lokal, tapi gosip sudah sampai. Kami tahu ceritamu, kata Aisyah tolak, tapi Sari dukung, coba buka praktik sendiri. Sari jual masakan online, pelan-pelan dapat pelanggan. Mereka gabung komunitas rahasia, bertemu orang serupa. Kalian berani, kami salut, kata seorang anggota. Itu beri kekuatan. Tapi Aisyah masih bergulat, apa pilihanku benar? Aku hilang keluarga demi ini. Sari jawab, cinta kita benar. Keluarga akan mengerti suatu hari. Kembali ke Jakarta untuk urusan, Aisyah ketemu ibu diam-diam. Bu, aku bahagia sekarang, kata Aisyah. Ibu menangis, tapi ayahmu sakit lagi karena ini. Aisyah hancur, pulang ke Bali dengan beban. Ia marah pada Sari, ini salahmu. Kalau tak ada kamu, ayah sehat. Sari terluka, aku tak paksa kau. Kau yang pilih. Mereka pisah kamar malam itu pertama kali. Pagi berikut, Sari minta maaf, aku tak mau kehilanganmu. Aisyah peluk, aku juga. Tapi keretakan mulai terlihat. Ayah Aisyah semakin buruk. Ibu telepon, pulanglah, nak. Ayah mau lihatmu. Aisyah pergi sendirian ke Jakarta. Di rumah sakit, ayah lemah, kenapa kau pilih jalan ini? Kita keluarga terhormat. Aisyah jawab, ayah, ini aku sebenarnya. Ma kalau sakiti. Ayah diam lama lalu bilang, aku tak bisa terima sekarang. Tapi kau tetap anakku. Itu langkah kecil, tapi beri harapan. Aisyah pulang ke Bali, cerita pada Sari. Mungkin ada jalan. Sari senang, tapi khawatir. Sementara itu, Sari dapat tawaran kerja di restoran besar di Bali. Ini kesempatan, katanya. Tapi bos tahu tentangnya, kami asal tak publisitas. Sari terima, tapi merasa seperti bersembunyi lagi. Di kerja, rekan gosip, membuatnya stres. Suatu malam, Sari pulang mabuk, aku capek bohong terus. Aisyah tenangkan, tapi dalam hati, ia juga capek. Mereka bicara panjang tentang masa depan. Kita nikah saja, meski tak resmi, usul Sari. Aisyah tertawa, di Indonesia. Sulit. Tapi ide itu tanam benih. Konflik puncak mendekat. Rudi hubungi Aisyah, aku minta maaf sebarkan cerita. Aku sakit hati. Aisyah makan, kita sama-sama salah. Tapi dampak tetap, Aisyah sulit dapat lisensi praktik baru. Ia putuskan kembali ke Jakarta, hadapi ayah. Aku pergi dulu, kata pada Sari. Sari takut, jangan tinggalkan aku. Aisyah janji, ini untuk kita. Di Jakarta, Aisyah bicara dengan ayah. Ayah, terima Sari sebagai bagian hidupku. Ayah marah, tak bisa. Masyarakat akan ejek.
Debat panas, ayah serang jantung lagi. Aisyah selamatkan nyawanya di rumah sakit. Saat ayah sadar, ia bilang, "Kau dokter hebat. Mungkin aku salah." Ibu mulai lunak, ajak Sari datang. Sari ragu, tapi pergi. Di rumah, ayah lihat Sari, "Kau yang bikin anakku begini." Sari jawab tenang, "Tidak, Pak. Kami saling cinta." Ayah diam, tapi tak usir. Itu kemajuan. Tapi gosip luar masih ada. Aisyah dan Sari kembali ke Bali, lebih kuat. Mereka mulai kampanye kecil di komunitas, bicara tentang penerimaan LUT. "Ini perjuangan," kata Aisyah. Sari setuju. Tapi Sari dapat ancaman dari mantan rekan, membuat mereka takut. "Mungkin kita harus berhenti," kata Sari. Aisyah tolak, "Tidak, ini jalan kita." Ini akhir Iletilu, di mana mereka mulai bangkit, tapi ujian masih menanti. Kembali di Bali, Aisyah dan Sari fokus pada hidup baru. Aisyah buka klinik kecil khusus wanita, banyak pasien datang karena empati Aisyah. Sari naik daun dengan catering, dapat kontrak hotel. Tapi sukses bawa iri. Seorang rekan Sari sebarkan rumor, "Jangan pesan dari dia lesbian." Bisnis turun, Sari stres. "Kenapa tak pernah berakhir?" tanyanya. Aisyah jawab, "Karena kita pionir. Kita ubah pandangan orang." Mereka gabung acara LGBT online, bagikan cerita. Respons campur, dukungan dari anak muda, tapi hujatan dari konservatif. Ayah Aisyah mulai hubungi lagi. "Pulanglah sesekali," katanya. Aisyah senang, ajak Sari. Di Bogor, pertemuan canggung. Ayah bicara dengan Sari, "Kau pekerja keras. Tapi ini sulit bagi kami." Sari jawab, "Saya paham, Pak. Tapi cinta kami tulus." Ibu masak untuk mereka, tanda penerimaan pelan. Tapi tetangga gosip, membuat ayah ragu lagi. "Kalian bikin kami malu," katanya. Aisyah marah, "Ayah, malu karena apa?" "Karena aku bahagia." Debat lagi, tapi ayah akui, "Mungkin aku tua, tak paham." Mereka pulang dengan campur aduk. Di Bali, Sari dapat tawaran besar, jadi C di restoran mewah. Tapi syarat, jaga image, jangan publikasikan orientasimu. Sari ragu, ini seperti bohong lagi. Aisyah dukung, "Ambil dulu, ubah dari dalam." Sari terima, tapi merasa terbelah. Di kerja ia sukses, tapi rekan pria dekati tak tahu. Saat tolak, rumor muncul. Bos panggil, "Ini mempengaruhi. Pilih kerja atau gaya hidupmu." Sari marah, "Ini bukan gaya hidup, ini aku." Ia mundur, kembali ke catering. Aisyah tenangkan, "Kau benar." Tapi keuangan ketat, membuat tegang. Konflik puncak, Aisyah dapat kabar ayah sakit parah lagi. Ia pergi ke Jakarta. Di sana, ayah bilang, "Sebelum mati, aku ingin Ma. Aku salah tolakmu." Aisyah menangis, "Ayah, aku juga Ma." Ayah minta lihat Sari. Sari datang, ayah pegang tangan mereka, "Jagalah satu sama lain." Itu momen emosional. Ayah meninggal malam itu, damai. Pemakaman penuh, tapi gosip ada. Keluarga dukung Aisyah sekarang, ibu bilang, "Hidupmu pilihanmu." Tapi warisan, ayah tinggalkan bisnis untuk Aisyah, dengan syarat jaga nama baik. Aisyah ragu, apa artinya nama baik? Pulang ke Bali, Aisyah dan Sari hadapi krisis. Aisyah ingin ambil bisnis, tapi di Jakarta. "Kita pindah," tanyanya. Sari tolak, "Di sini kita bebas." Pertengkaran besar, "Kau pilih keluarga atau aku?" tanya Sari. Aisyah jawab, "Kedua. Tapi bisnis bisa bantu kita." Sari pergi malam itu ke rumah teman. Aisyah sendirian, renungkan. "Apa aku salah lagi?" Ya ingat kata ayah, "Jagalah."
Pagi ia cari Sari. Ma, kita bersama. Sari balik, tapi bilang kita harus kompromi. Mereka putuskan Aisyah kelola bisnis dari Bali, delegasi. Hidup stabil, tapi masyarakat masih tantang. Mereka ikut demo hak di Jakarta, masker tutup wajah. Ini untuk generasi mendatang, kata Aisyah. Sari setuju. Tapi polisi bubar, mereka lari. Di rumah, mereka bicara tentang anak. Mungkin adopsi, usul Sari. Aisyah ragu, di Indonesia sulit untuk pasangan seperti kita. Itu buka diskusi moral, apa benar mereka egois tak punya anak seperti normal. Aisyah bilang, cinta kita cukup. Sari setuju. Suatu hari, Rudi hubungi lagi. Aku sudah moe on ma dulu. Mereka berteman. Rudi cerita, ia dukung hak sekarang. Itu beri harapan. Aisyah dan Sari mulai tulis buku tentang pengalaman anonim. Buku laris di underground, inspirasi banyak. Tapi ancaman datang, kelompok radikal kirim surat, hentikan atau kalian celaka. Mereka takut, tapi lanjut. Ini perjuangan, kata Sari. Aisyah angguk. Di akhir tahun, mereka rayakan ulang tahun Aisyah di pantai. Tahun ini berat, tapi kita kuat, kata Aisyah. Sari beri hadiah, cincin sederhana. Ini janji kita. Mereka peluk, lihat matahari terbenam. Tapi dalam hati, mereka tahu perjalanan belum selesai. Ini akhir ile opat, menuju resolusi akhir. Tahun baru membawa angin segar. Buku Aisyah dan Sari dapat perhatian media liberal. Wawancara anonim, mereka bicara tentang diskriminasi. Di Indonesia, bukan pilihan, tapi hak hidup, kata Aisyah. Respons positif dari anak muda, tapi negatif dari kelompok konservatif. Demo anti muncul, sebut nama mereka. Kita harus hati-hati, kata Sari. Mereka pasang alarm di rumah, hidup waspada. Tapi dukungan juga datang, Ibu Aisyah pindah ke Bali, aku ingin dekat kalian. Ibu pelan-pelan terima Sari sebagai keluarga. Kau baik untuk anakku, katanya. Itu penyembuhan. Bisnis ayah berkembang di tangan Aisyah. Ia delegasi, tapi sering ke Jakarta. Sari ikut kadang, masak untuk acara bisnis. Mereka jadi tim, Aisyah tangani medis, Sari kuliner. Tapi tekanan sosial tetap. Di acara bisnis, tamu bisik, itu pasangan lesbian. Aisyah abaikan, tapi Sari sensitif. Kenapa tak pernah berakhir, tanyanya. Aisyah jawab, karena kita ubah dunia. Mereka gabung hak manusia, beri seminar. Ini risiko, tapi perlu, kata Sari. Konflik terakhir, Sari dapat diagnosis kanker payudara awal. Aisyah shock, ini tak adil. Sari tenang, kita hadapi. Aisyah jadi dokter pribadinya, jalani kemoterapi. Proses berat, Sari lemah, rambut rontok. Aku jelek sekarang, kata Sari. Aisyah peluk, kau cantik selamanya. Ini uji cinta, Aisyah tinggalkan bisnis, fokus rawat Sari. Ibu bantu, kalian kuat. Sari sembuh setelah bulan-bulan sulit, lebih menghargai hidup. Terima kasih, sayang, katanya. Dengan Sari sehat, mereka putuskan nikah simbolis di pantai Bali. Hanya keluarga dekat dan teman legend. Ibu beri restu, bahagialah. Itu momen indah, meski tak legal. Media tahu, artikel muncul, pasangan lesbian rayakan cinta di Bali. Respons campur, tapi lebih positif. Mereka jadi ikon, meski tak mau. Kita hanya ingin hidup normal, kata Aisyah. Hidup berlanjut. Aisyah kembali kerja, Sari buka restoran sendiri. Nama Cinta Sejati Kitchen. Pelanggan datang, banyak dukung. Tapi tantangan ada, pajak bisnis naik karena image kontroversial. Mereka lawan lewat pengacara.
Ini diskriminasi, kata Aisyah. Menang kasus, beri presiden. Komunitas teriakan. Di akhir, mereka duduk di teras, lihat bintang. Dulu, satu kata jujur ubah segalanya, kata Sari. Aisyah angguk, pengakuan itu selamatkan kita. Tapi mereka tahu, perjuangan terus. Cinta mereka, meski penuh luka, jadi inspirasi. Apakah jujur selalu benar, meski hancurkan segalanya terlebih dulu?